Mulai aja dulu. Oke, selamat siang. Kembali saya Adi. Dengan ini kita akan bahas kembali tentang marketing bumi. Tema kali ini adalah how your business can survive. Bagaimana bisnisnya bisa bertahan di situasi yang sekarang ini, yaitu di corona ini yang kesannya sepertinya lama. Jadi sebagai contoh misalnya kayak di Cina, mungkin Desember atau Januari dia masuk, sekarang sudah mulai pulih, tapi Cina pun tidak bisa melakukan kegiatan ekspor impor. Misalnya dia mau ekspor ke Amerika atau ke Indonesia, kenapa nggak bisa? Karena negara Amerika atau Indonesia itu masih menutup diri, istilah mengisolasi, jadi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Begitu juga keadaannya di Indonesia, di mana banyak pebisnis mulai susah untuk bertahan. Salah satunya mungkin beberapa bisnis masih menggantungkan diri pada impor. Jadi beberapa produk yang impor dibutuhkan untuk membangun bisnisnya, sementara dengan situasi seperti ini tentu akan kesulitan. Dan mungkin bisnis yang bertahan adalah bisnis yang memiliki produk lokal atau domestik, dan itu kecenderungan itu akan cukup lama. Dan kalau kita istilahnya jual belinya masih lokal, kita domestik, itu kemungkinan bertahan. Jadi pilihlah bisnis yang punya produk lokal, dan juga ada kemungkinan juga kita perlu mengubah role bisnisnya, model bisnisnya. Kalau mungkin dulu offline, mau tidak mau kita harus online. Karena kenapa? Karena banyak orang tidak bisa berpergian jauh atau tidak bisa lagi makan di luar dan sebagainya. Jadi mungkin bisnisnya diubah konsepnya menjadi online, mungkin pakai Gojek, Grab dan sebagainya. Poinnya bagaimana kita bertahan hidup. Maksudnya bagaimana kita tetap bisa bertahan di situasi seperti ini. Jadi kalau dihubungkan dengan elemen, yaitu 4 elemen, yaitu kita perlu membangun pondasi. Nah, elemen yang cocok untuk pondasi ini adalah elemen tanah. Kenapa pondasi itu penting? Karena kalau ini kuat, kita nggak seperti membangun bisnis di atas pasir, atau membangun istana di atas pasir. Jadi kalau pondasi tidak kuat tentu akan gampang roboh. Jadi pondasinya ini adalah tanah. Nah, tanah ini hubungannya dengan integritas. Jadi integritas itu kejujuran. Jadi sifat-sifat tanah itu yang di refine. Nah, ada penghambat, dalam artian saya menggambarkan sebagai racun atau yang membuat tanah itu tidak bisa produktif. Misalnya bisa tumbuh gulma, rumput, atau tidak, tanahnya kering, kemudian juga tanahnya beracun sehingga bibit yang ditanam tidak bisa tumbuh. Kita anggap itu sebagai racun, dan racun itu saya kelompokkan menjadi 3 besar, yaitu 3 racun. Nah, di ajaran kami mengenal 3 racun itu sebagai loba, dosa, moha. Loba itu hubungannya adalah keinginan, keserakahan, kemelekatan. Kemudian kalau dosa itu yaitu ketidaksukaan, kemudian juga rejection atau penolakan, terutama penolakan yang paling keras, kemudian kebencian. Jadi sifat-sifat yang kita tolak, yang tidak kita senangi, itu lebih mengarah ke dosa. Sementara yang moha yaitu kebingungan, kebodohan, ketidaktahuan. Jadi kekurang pengetahuan dan kekurang kebijaksanaan, sehingga kita bisa salah mengartikan sebuah situasi atau kita salah melangkah. Itu adalah moha. Nah, 3 racun ini perlu dibahas. Kenapa? Karena itu hubungannya penting agar pondasi kita atau tanah kita itu tidak terkontaminasi atau tidak teracuni, yaitu dengan memahami saya baca orek-oreknya dulu. Jadi kalau loba itu keinginan, biasanya kita fokusnya adalah
kita ingin mengontrol, kita ingin mengendalikan. Jadi segala hal yang kita ingin kendalikan, kontrol yang hubungannya dengan sebuah keinginan itu yang menjadi penghambat. Jadi segala hal yang berhubungan dengan pengendalian, mengontrolkan atau ingin mendapatkan persetujuan dan sebagainya itu adalah keinginan. Termasuk juga keinginan untuk bertahan hidup. Itu juga yang bertahan hidup yang sampai merusak itu juga sifatnya loba atau cenderung ke dosa. Nah, kalau dosa itu sifatnya dia memaksa, berambisi, menyuruh-nyuruh, kemudian mencela, pokoknya dipenuhi dengan pikiran negatif, itu dosa. Sedangkan kalau moha yang jelas kebodohan, jadi nggak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan itu kita akan merefine 3 racun itu. Kalau bahasa guru saya, bagaimana mengubah racun itu menjadi obat. Nah, itu adalah ada seninya. Jadi kita tidak kita buang, tidak kita hancurkan, kita tidak perangi, kita tidak lempar dengan batu dan sebagainya. Segala hal yang bentuknya penolakan, rejection itu adalah dosa. Itu di ilmu kami. Jadi loba, dosa, moha. Jadi saya lagi, pertama kita terima dulu, acceptance dulu. Jadi dengan ilmu yang leluhur kita udah ciptakan, jadi ada namanya ajaran terima kasih. Jadi menerima, kemudian kasih itu bisa artinya memberi atau kasih, menyayangi, compassion. Itu penting. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak kita terima, yang kita tolak, itu akan terus mendatangi kita, terus akan semakin kuat. Makanya perlu kita pertama acceptance dulu, menerima dulu. Nah, bagaimana cara merefine? Yang pertama adalah unsur dari dosa, yaitu kebencian atau segala hal yang kita tolak. Kita refine dengan teknik namanya pemaafan atau forgiveness. Jadi dengan kita memaafkan, itu kemampuannya bagus sekali. Itu akan merilis segala bentuk penolakan atau merilis hal-hal yang negatif. Caranya sederhana. Untuk yang lelaki, gunakan telapak tangan. Jadi untuk yang pria, telapak tangan itu taruh di sebelah, menggunakan tangan kiri, sedangkan kalau wanita gunakan tangan kanan. Ini hubungannya juga dengan ilmu elemen. Jadi seperti ini. Kemudian kita katakan seperti ini. Saya maafkan diri saya yang belum mampu memaafkan. Nah, memaafkan itu nanti bisa diisi. Kalau misalnya hubungannya dengan membangun kekayaan, kita perlu memaafkan kemiskinan dan juga penderitaan atau kekecewaan yang diakibatkan oleh kemiskinan itu. Maksudnya, kalau kita belum mampu memaafkan kemiskinan, itu menjadi rem atau penghambat kita untuk mendapatkan kekayaan. Begitu juga kalau hubungannya dengan kemajuan, di saat kita mungkin punya riwayat atau dalam artian pengertian kita mengharapkan sesuatu yang bagus, tapi kita juga perlu memaafkan masa lalu kita. Tujuannya apa? Biar itu tidak menjadi penghambat nanti. Karena itu hubungannya erat sekali. Ada seorang psikolog, muridnya dari Sigmund Freud, namanya Jung. Beliau mengatakan ada istilahnya black shadow atau apa bahasanya ya. Jadi sisi gelap yang sering kita tolak. Selama ini kan kita berharap menjadi orang baik, tapi menurut Jung itu tidak cukup. Yang paling bagus adalah menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya artinya mau menerima sisi terang dan sisi gelapnya. Jadi kalau sisi gelap, the shadow istilahnya, bayangan yang gelap itu kita bisa terima, itu akan membuat kita menjadi manusia seutuhnya dan akan lebih gampang untuk maju ke depan. Karena sisi gelap itu yang kita sembunyikan atau kita takuti atau kita tekan biar tidak keluar, itu akan suatu saat pasti keluar. Dan itu efeknya sangat merusak dan juga menghambat kinerja kita. Makanya dengan ilmu
pemaafan, yaitu forgiveness, yaitu saya maafkan diri saya yang belum mampu memaafkan, misalkan yang menurut Anda penghambat keluarga gitu. Saya mungkin memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan keluarga, atau mungkin saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan tim saya, atau apapun lah. Di awal mungkin kita tidak perlu dulu membangkitkan rasa maaf, meskipun kita saat ini mungkin kita belum bisa memaafkan, tapi yang penting diucapkan aja dulu. Kenapa itu penting? Karena kalau kita pemaafan itu dipaksakan biar bisa memaafkan dan sebagainya, itu biasanya hasilnya tidak bagus. Karena kenapa? Ada sesuatu yang harus berjalan secara alamiah, jadi memang tidak bisa dimaafkan. Itulah yang kita dengungkan di marketing bumi. Jadi marketing bumi itu tidak bisa kita paksakan, misalnya seperti hukum law of attraction. Law of attraction dimana kita memaksakan diri, saya menarik yang bagus, yang menarik, saya tidak mau yang negatif atau itu. Nah, penolakan itu sebenarnya malah menghasilkan hal yang tanda kutip feel-nya tidak bagus. Istilahnya feel-nya bad. Yang kita butuhkan adalah feel good. Jadi untuk dapatkan feel good itu tidak boleh dipaksakan. Makanya kita di marketing bumi menggunakan konsep law of conditioning. Jadi bagaimana mengkondisikan terutama tanah kita, tempat kita akan menanam benih-benih kebajikan itu, kondisinya itu biar bagus dulu. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan. Misalnya tanah perlu waktu misalnya 1 minggu atau 2 minggu untuk perbaikan, kita sabar menunggu. Nah, itu konsepnya. Jadi dengan memaafkan itu adalah seni untuk melepaskan kebencian atau istilahnya sisi gelap kita dengan cara yang tidak memaksa tapi hasilnya maksimal, powerful. Yaitu kembali lagi kita katakan saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan. Coba ulangi kata-kata itu dan nanti pelan-pelan mulai rasakan. Saya maafkan diri saya yang belum mampu memaafkan. Nah, itu coba. Jadi dengan praktek terus-menerus itu hasilnya akan lebih maksimal. Nah, itu adalah racun yang pertama. Kemudian yang racun yang kedua yaitu keinginan atau loba. Loba itu ya sifatnya seperti tadi. Kita ingin mengontrol, kita ingin mendapatkan persetujuan, kita ingin mengendalikan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan itu bukan keinginan itu bukan jelek. Keinginan itu adalah sebuah energi dan itu sangat bagus sekali, karena kalau kita tidak punya keinginan itu sama dengan tidak punya power. Keinginan itu adalah penggerak. Namun kalau kita sangat melekat dengan keinginan itu bisa jadi penghambat. Jadi istilahnya kita power dengan gasnya yang full tapi kita masih pakai handbrake-nya masih diaktifkan. Jadi mobil mungkin tidak bisa melaju kencang. Nah, hanya nanti dengan teknik ini kita harapkan keinginan itu akan menjadi pendukung kita, bukan jadi penghambat. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi sama, kita gunakan untuk yang pria gunakan tangan kiri, kalau yang wanita gunakan tangan kanan. Kita akan ucapkan, semoga saya senantiasa terbebas dari segala keinginanku. Atau, semoga aku senantiasa terbebas dari segala keinginanku. Biarlah hanya yang terbaik yang terjadi padaku. Oke, sekali lagi. Semoga aku senantiasa terbebas dari segala keinginanku. Biarlah hanya yang terbaik yang terjadi padaku. Nah, ini dah seninya dari marketing bumi. Di mana kita marketing bumi menyerahkan sepenuhnya kepada alam. Kita akan menyerahkan dengan penekanannya adalah biarlah hanya yang terbaik yang terjadi padaku. Jadi sekali lagi di ilmu marketing bumi kita menanam sesuatu, kita tidak bisa memaksa. Misalnya kalau menanam bibit cabai, kita maksa biar hari ini harus tumbuh tunasnya sekian sentimeter dan sebagainya. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengkondisikan tanah, kemudian bibit, kemudian kalau misalnya dia masih kecil bibitnya menjaga mungkin dari sinar matahari yang terlalu keras, atau menjaga dari hal-hal misalnya binatang atau apapun yang bisa membuat bibit yang baru bertunas itu kesenggol ataupun rusak oleh hal-hal di luar
apa namanya, tanah itu. Jadi kita perlu menjaganya. Nah, itu yang bisa kita lakukan, dan itu kita kembali serahkan yang terbaik kepada alam. Jadi tugas kita setelah kita menanam, tugas kita adalah merawat, memupuk, dan sebagainya. Nanti kalau masalah hasilnya, bagaimana panennya dan sebagainya, itu kita serahkan ke alam. Nah, itu adalah marketing bumi. Jadi dengan kita melepas keinginan kita apa namanya, sama dengan melepas penghambat. Karena kadang-kadang keinginan yang menggebu-gebu itu juga bisa menjadi penghambat. Makanya dengan melepas kemudian mengucapkan bahwa biarlah hanya yang terbaik. Jadi penekanannya adalah hanya yang terbaik yang terjadi padaku. Itu powerful sekali kalau kita terus ucapkan. Dan itu sudah beberapa rekan, kalau mau lihat kesaksiannya, ada di YouTube-nya Hadaya Cara. Jadi banyak sekali kesaksian yang sudah membuktikan ini. Dengan kita melepas keinginan, malah keinginan itu dipermudah untuk terwujud. Dan sekali lagi, karena saya prosesnya adalah belajar, dan belajar itu menariknya adalah kalau kita mau dapatkan ilmu lebih banyak lagi, kita lebih sering untuk sharing, untuk cerita. Meskipun ilmu saya ini masih SD, harapannya mungkin yang mendengarkan adalah anak-anak SD gitu. Jadi tidak perlu saya harus menjadi seorang istilahnya sarjana dulu untuk bisa tahu ilmu ini, karena ilmu ini semua juga bisa diimplementasikan. Anak SD pun bisa melakukan. Makanya kenapa? Karena ilmu kemampuan saya masih SD, kita coba juga ceritakan, siapa tahu ada beberapa yang kemampuannya SD bisa menerima. Tapi kalau misalnya sudah lebih SMP, tentu juga istilahnya sarjana dan sebagainya, dia akan berguru ke guru yang lain tentunya, yang setingkat atau sederajat dengan dia. Jadi sekali lagi, ini kita sharingkan. Sekali lagi, kalau kita udah sering memberi, harapannya tentu akan bisa menerima lebih banyak. Gitu harapannya. Nanti itu kembali lagi kita melepaskan keinginan, kemudian harapannya keinginan itu akan kita dapatkan yang terbaik dari alam yang memberikannya nanti. Nah, itu versinya untuk dosa racun yang kedua, yaitu loba. Kemudian racun yang ketiga yaitu moha, ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan ini atau istilahnya pandangan salah dan sebagainya, itu efeknya juga sangat mengerikan kalau kita tidak berusaha melepas atau istilahnya kebodohan itu perlu bimbingan, perlu mendapatkan pengetahuan atau kebijaksanaan, dan itu ada tekniknya yang mudah. Hanya dengan kita mengucapkan kata-kata ini dengan cara yang sama, yaitu yang laki-laki gunakan tangan kiri, kemudian yang perempuan gunakan tangan kanan, letakkan di dada, kemudian kita ucapkan, biarlah hatiku senantiasa terbuka kepada segala kemungkinan. Biarlah hatiku senantiasa terbuka kepada segala kemungkinan aliran berkah yang sesuai dengan kebenaran. Sekali lagi, biarlah hatiku senantiasa terbuka kepada segala kemungkinan aliran berkah yang sesuai dengan kebenaran. Ya, biarlah hatiku senantiasa terbuka kepada segala kemungkinan aliran berkah yang sesuai dengan kebenaran. Nah, salah satu bentuk mengatasi kebodohan atau moha adalah open mind. Kita berani untuk terbuka. Jadi dengan kita membuka diri, tentu ilmu lebih gampang masuk. Jadi seperti parasut, kalau kita menutup akan kita jatuh. Tapi kalau parasutnya terbuka, tentu itu akan selamat. Begitu juga dengan kebodohan. Dengan kita membuka diri, kemudian juga menerima aliran berkah dari segala penjuru. Artinya kita tidak memilih, misalnya kita lagi bisnis produk kecantikan atau mungkin produk makanan, kita hanya fokus di sana saja, tapi menolak dari berkah atau tempat yang lain. Kita nggak pernah tahu dari mana rezeki itu datang. Artinya dengan kita membuka diri, dengan berkah bisa datang dari segala penjuru, istilahnya kita buka seperti itu, tentu harapannya
di saat-saat seperti ini, yaitu di saat kita harus survive dengan diri kita karena situasi corona ini, kita harapkan berkah itu bisa datang dari segala penjuru. Jadi dengan membuka diri, itulah yang kita harapkan, yang tentunya berkah itu yang sesuai dengan kebenaran. Artinya kalau di Muslim itu yang halal, jadi berkahnya barokah gitu misalnya. Jadi yang sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau misalnya itu mungkin tidak halal dan sebagainya, tentu kita bisa tolak. Nah, itu adalah 3 racun untuk mengubahnya, dan itu bisa jadi obat, bisa jadi pupuk untuk pondasi kita, yaitu di elemen tanah. Nah, itu salah satu marketing bumi, yaitu kita sudah kemarin cerita tentang elemen, yaitu yang inferior itu adalah tanah, air, api, dan udara. Nanti selanjutnya kita akan bahas itu, tapi yang sekarang ini hubungannya dengan survive, dengan ketahanan, apa yang harus kita lakukan untuk bertahan, kita kuatkan dari elemen tanah dulu. Nah, elemen tanah yang salah satunya bentuk refine lagi, yaitu bagaimana untuk bisa refine itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi lebih baik. Jadi sifatnya dia lebih halus, lebih subtil. Dan refine itu salah satu contohnya adalah dana sedekah atau berkah. Jadi, dan ini sederhana sekali. Caranya adalah begitu saat kita mau makan, cobalah sisihkan daging atau nasi secuil. Nggak perlu banyak-banyak, di pinggir piring. Nah, itu sebelum makan kita sisihkan, kemudian kita persembahkan atau kita doakan bahwa saya ingin mendanakan makanan ini kepada semua makhluk yang membutuhkan. Seperti itu, ucapkan aja, saya ingin mendanakan makanan ini kepada semua makhluk yang membutuhkan. Nah, mungkin kesannya sepele, kok makanannya siapa yang makan nanti? Itu sekali lagi kita jangan gunakan kondisi kita saat ini, karena sekali lagi seperti yang video kemarin saya jelaskan bahwa kita ada banyak dimensi, ada banyak kehidupan yang mungkin tidak bisa kita lihat. Jadi ada makhluk yang lebih tinggi dari kita dan juga ada makhluk yang lebih rendah dari kita. Dengan kita mempersembahkan, itu akan bisa jadi makanannya. Itu karena apapun yang kita persembahkan, istilahnya kita sudah mengizinkan untuk menjadikan itu sebuah makanannya dia, makhluk itu. Entah makhluk yang di bawah atau mungkin di atas, kita tidak tahu. Poinnya adalah seperti itu. Nanti setelah kita mengucapkan itu, kemudian kita makan seperti biasa. Kalau bisa makannya adalah kita lakukan dengan fokus, artinya tidak sambil nonton TV, tidak sambil lihat HP atau dan sebagainya. Kalau bisa fokus, istilahnya makan sekali duduk, artinya di saat kita duduk sampai selesai gitu baru pindah gitu. Jadi itu tujuannya adalah agar kita fokus, artinya kita akan menghargai berkah yang diberikan oleh bumi, yaitu dengan cara seperti itu. Jadi salah satu bentuk penghargaan kita kepada bumi, salah satunya dengan elemen tanah, adalah memakan makanan secara sadar, dengan penuh kesadaran. Kemudian selanjutnya, setelah selesai makanan itu kita bisa letakkan di tanah. Nah, diletakkan tanah kenapa? Karena nanti ada binatang-binatang semut atau binatang serangga dan apapun, misalnya kucing, anjing, apapun yang lewat, yang mungkin nanti akan memakannya, termasuk mikroba. Itu juga salah satu bentuk untuk refine dari unsur tanah. Jadi dengan mendanakan seperti itu, dan itu juga bentuknya nanti banyak hal, kita bisa seperti yang dilakukan oleh sukarelawan sekarang, dia mendanakan telur atau makanan atau vitamin apapun untuk petugas kesehatan. Itu juga bagus sekali. Mendanakan peralatan, jadi segala hal yang sifatnya fisik itu juga elemen tanahnya refine jadinya. Jadi itu adalah seni dari ilmu marketing bumi. Jadi dengan sering kita melakukan hal itu, tentu alam akan merespon kita dengan baik, karena di marketing bumi ini adalah hukum sebab akibat. Jadi karena kita menanam hal-hal yang baik, tentu kita akan menuai hal-hal yang baik. Nah, itu elemen tanah yang perlu kita refine hubungannya dengan situasi krisis saat ini. Nah, nanti saya juga akan bantu jelaskan mungkin
kira-kira apa bisnis yang cocok tren di situasi saat ini, karena situasi saat ini beberapa bisnis mengalami penurunan jauh, misalnya seperti travel, transportasi, apapun yang berhubungan dengan elemen air istilahnya. Kalau transportasi itu adalah elemen angin yang bergerak, itu sekarang ada permasalahan. Tapi yang mulai naik sekarang adalah bagaimana bisnis yang ada hubungannya dengan kesehatan, kemudian juga bagaimana dengan makanan yang istilahnya kesediaan makanan, kemudian juga e-commerce, dropship seperti affiliate itu berkembang. Kenapa? Karena orang tidak bisa kemana-mana, jadi dengan online produknya diantar, itu tentu juga memudahkan itu, dan itu menjadi salah satu solusi untuk saat ini. Nanti bisnis apa yang cocok, saya tentunya akan memilih bisnis yang pertama, yaitu produknya produk lokal. Kenapa? Seperti di awal saya jelaskan tadi, kalau produk impor nanti akan berat. Dengan kita menggunakan produk lokal dan itu sifatnya sekarang domestik, artinya bisa dilakukan penjual belinya ada di sekitar ini aja di Indonesia, itu juga akan menguntungkan karena kita biaya operasional jauh lebih sedikit. Kemudian juga produk lokal itu pun kita tidak punya kendala banyak. Tapi kalau misalnya itu belum kita punya produk yang cocok, bisnis yang cocok, lebih bagus kita lakukan namanya dropship atau affiliate. Kita mencari perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk-produk lokal, terutama yang menarik sekarang adalah produk-produk kesehatan, dan salah satunya adalah dari Faras Sadan Nusantara. Nah, Faras Sadan Nusantara ini adalah produk yang pemiliknya dari Bali. Jadi dia bergerak, salah satunya yang sekarang ngetren adalah essential oil. Essential oil itu ternyata bagus sekali. Kenapa? Karena essential oil itu bisa kita gunakan banyak hal. Pertama, tentu kalau terapi yang sederhana kita bisa gosokkan essential oil itu di tangan, di telapak kaki, atau di tempat-tempat yang sakit. Kemudian aromanya itu bisa menenangkan, karena aromanya itu nanti memberikan efek, yaitu meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon yang membantu penyembuhan. Dengan aromaterapi itu kita juga bisa lakukan, salah satunya adalah mencampurkan dengan air, kemudian kita bisa gunakan sebagai hand sanitizer. Hand sanitizer di sini kita bisa pilih produknya, yaitu seperti lemongrass, lavender, patricelli, itu cocok sekali karena dia sifatnya antivirus dan antibakteri. Itu bisa semprotkan dan itu bagus sekali karena itu non alkohol. Jadi kalau alkohol itu sifatnya dia bisa iritatif, yaitu merusak lapisan minyak di kulit, dan itu minyak di kulit itu adalah sebagai barrier atau pelindung kita dari antivirus istilahnya dan antibakteri. Kalau itu rusak, itu juga jangka panjangnya tidak bagus. Tapi dengan produk-produk alami seperti lemongrass, essential oil itu, lavender itu karena non alkohol jadi tidak merusak, dan itu pun efektif sekali untuk hal-hal yang lain. Misalnya kalau kita jerawat itu bisa disemprotkan di muka. Kemudian kalau kita ada ketombe juga bisa disemprotkan di kepala. Jadi dengan kita mencampurkan di air itu, nanti bisa tonton di video YouTube saya bagaimana cara membuat hand sanitizer dari essential oil. Sudah saya ada di YouTube, bisa tonton, itu bagus sekali ternyata. Dan itu praktis. Jadi dengan satu jenis atau mungkin dua jenis essential oil aja kita bisa pakai untuk segala macam. Kemudian kalau kita punya dana lebih, kita bisa beli humidifier-nya, jadi diffuser-nya itu. Jadi diffuser itu kalau kita gunakan itu untuk di ruangan. Jadi udara di ruangan itu juga bisa bersih. Karena kenapa? Karena aroma lemongrass dan apa itu bakteri sama virus bisa mati. Kemudian juga kalau serangga seperti lemongrass kayak sekarang demam berdarah juga masih tinggi, itu juga bagus sekali, bisa untuk mengusir serangga, mengusir nyamuk dan sebagainya. Jadi itu produk yang bagus, sekali lagi itu yang bagus. Nanti kami akan bantu sediakan seperti apa. Dan yang kedua, produk yang selanjutnya adalah produk probiotik. Probiotik itu sangat bagus sekali untuk kekebalan tubuh, dan itu ada salah satunya juga produksi dari Bali, yaitu tepatnya mungkin di daerah Tabanan. Itu bisa mengkombinasikan produk-produk yang memang energinya sangat refine, yaitu daun kelor. Nanti
bisa baca daun kelor itu khasiatnya apa, luar biasa. Jadi daun kelor di sana juga dicampur ada air tebu, kemudian juga air kelapa, kemudian ada jahe, kunyit. Jadi rempah-rempah itu dicampur kemudian dijadikan probiotik. Nah, itu bagus sekali. Nah, itu produk ini akan nanti saya bantu bagaimana cara penggunaannya. Jadi dengan mengkombinasikan essential oil sama probiotik itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kekebalan tubuh, dan kemudian untuk hal-hal proteksi seperti tadi membunuh virus sama bakteri, bisa sebagai hand sanitizer dan sebagainya. Itu nanti akan saya bikin videonya. Nah, itu saja yang hari ini tentang marketing bumi, yang hubungannya bagaimana kita survive dengan situasi saat ini. Sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata dan sebagainya mohon dimaafkan, karena sekali lagi saya baru belajar. Dan tentunya masukan-masukan dari teman-teman Bapak Ibu akan sangat saya hargai, karena itu juga akan memotivasi saya untuk belajar lebih giat lagi. Oke, terima kasih, salam sehat, kaya bahagia.